Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. "Aku ingin kau tampil anggun malam ini, istriku," kata Abu Nawas dengan lembut. "Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan." Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, "Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata?" Raja tersenyum kecil dan menunduk. "Tentu saya tak akan mengambilnya." Abu Nawas mendekat lalu berbisik, "Itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah." Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui baginda raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. "Silahkan Baginda," ucap Abu Nawas ramah. "Ini semua buatan istri saya." Raja langsung menyantap 1, 2, 3 hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda," ujar raja, "tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat?" Abu Nawas mendekat lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam, "Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam." Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air lalu menunduk diam. "Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan." Abu Nawas tersenyum tenang. "Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan." Sejak saat itu raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata,
tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal 1 tahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya," perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?" pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja." Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud?"
tanya Abu Nawas. Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi, raja mengajak Abu Nawas berjalan-jalan di padang pasir. Para pengawal dengan sigap telah menyiapkan 2 ekor unta yang gagah untuk mereka tunggangi. Sang raja melirik Abu Nawas dan berkata, "Naiklah Abu Nawas." Tanpa ragu, Abu Nawas menaiki untanya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga keseimbangan agar tidak mendahului Baginda Raja. Baginya, etika di hadapan penguasa adalah hal yang paling penting. Di tengah perjalanan, sang raja memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. "Abu Nawas, apakah kau sudah menikah?" "Iya Baginda," jawab Abu Nawas dengan sopan. Sang raja mengangguk lalu bertanya lagi, "Dengan perawan atau janda?" "Dengan janda Baginda," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Raja mengerutkan kening, merasa heran dengan pilihan sahabat cerdiknya itu. "Mengapa tidak menikahi seorang perawan saja? Engkau bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu dengan nada tenang ia menjawab, "Baginda, aku ini memiliki banyak saudari perempuan. Jika aku menikahi seorang janda, maka ada seseorang yang bisa mengurusi mereka, menyisir rambut mereka, serta merawat mereka seperti seorang ibu. Sedangkan seorang gadis perawan biasanya lebih senang bermain-main, berbeda dengan seorang janda yang telah memahami pahit manisnya kehidupan berumah tangga." Mendengar jawaban itu, raja terdiam sejenak. Ia kemudian tertawa kecil dan mengangguk penuh kagum. "Abu Nawas, engkau memang selalu punya alasan yang bijak di balik setiap keputusanmu. Pesan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah, bijaklah dalam mengambil keputusan, karena pilihan yang didasarkan pada pertimbangan matang akan membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang di sekitar kita." Kisah selanjutnya. Di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun terkenal karena kebijakannya dan kekayaannya yang melimpah. Semua orang di kerajaan itu hidup dalam kemakmuran. Namun, ada satu hal yang kurang. Sang raja merasa hatinya kosong. Ia belum menemukan seseorang yang bisa mencuri hatinya. Bahkan, dengan segala kemewahannya, tidak ada wanita yang bisa menarik perhatian raja secara mendalam. Namun keinginan raja untuk menemukan cinta sejati segera diuji oleh kedatangan seorang wanita misterius. Pada suatu hari, seorang wanita yang sangat cantik datang ke istana. Ia mengenakan pakaian yang sangat elegan dan dihiasi dengan perhiasan berkilauan. Kecantikannya membuat semua orang di istana terpana. Para penjaga, pelayan, bahkan para bangsawan merasa terpesona oleh penampilannya yang memukau. Wanita itu yang dikenal sebagai Dewi Kecantikan mengumumkan bahwa ia datang untuk menantang semua pria kerajaan. "Aku datang untuk menguji siapa di antara kalian yang dapat menenangkan hatiku," katanya dengan suara lembut namun penuh tantangan. "Aku akan memberikan hadiah kepada pria yang berhasil membuatku jatuh cinta. Tetapi aku tidak akan memilih berdasarkan harta atau kekayaan. Hanya cinta yang tulus dan ketulusan hati yang dapat membuatku tergoda."
Para pria di istana segera terpesona oleh Dewi Kecantikan, dan banyak dari mereka yang berusaha memikatnya dengan hadiah-hadiah mewah dan kata-kata manis. Raja Harun sendiri, meskipun sudah terbiasa dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, merasa tertantang. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang raja yang kaya, tetapi juga seorang pria yang mampu menenangkan hati seorang wanita dengan kepribadiannya. Namun, Abu Nawas, sang pemikir cerdik dan humoris yang selalu ada di sisi raja sebagai penasihat, melihat situasi ini dengan pandangan berbeda. Ia tahu bahwa tantangan ini lebih dari sekedar ujian kecantikan atau harta benda. Ini adalah ujian tantangan ketulusan, kecerdikan, dan bagaimana seseorang bisa menenangkan hati bukan dengan penampilan luar, tetapi dengan hati yang sejati. Abu Nawas merasa bahwa ia bisa mengalahkan semua pria di kerajaan yang berlomba-lomba mendapatkan perhatian Dewi Kecantikan, tetapi ia tidak ingin melakukannya dengan cara biasa. Dengan kecerdikan yang sudah terkenal, Abu Nawas memutuskan untuk menyamar. Ia mengenakan pakaian seorang pelayan rendah yang tidak mencolok dan menyusup ke dalam istana tanpa diketahui siapapun. Tujuannya jelas, ia ingin menunjukkan bahwa bukan kekayaan atau status yang bisa menenangkan hati Dewi Kecantikan, melainkan kecerdikan dan ketulusan hati yang sejati. Hari demi hari, Dewi Kecantikan menyaksikan para pria yang datang kepadanya dengan hadiah-hadiah indah dan pujian berlebihan. Namun, ia tetap merasa hampa. Semua usaha mereka hanya berfokus pada penampilan dan materialisme, dan tak ada yang berhasil menyentuh hatinya. Dewi Kecantikan merasa bosan karena meskipun banyak pria yang datang dengan harapan tinggi, ia tidak merasa ada satupun yang benar-benar memahami dirinya. Suatu sore, saat Dewi Kecantikan duduk di taman istana menikmati udara segar, seorang pelayan tampak mendekatinya. Pelayan itu adalah Abu Nawas yang menyamar. Ia tidak membawa hadiah atau kata-kata manis, sebaliknya ia hanya membawa nampan berisi air untuk melayani Dewi Kecantikan. Dewi Kecantikan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu tidak membawa apa-apa selain air?" tanyanya dengan sedikit sinis. Merasa heran dengan sikap pelayan ini yang tampak berbeda dari para pria lainnya, Abu Nawas dengan senyum penuh makna menjawab, "Air ini adalah hal terpenting yang bisa saya bawa. Tanpa air, kita semua akan mati kehausan. Hadiah-hadiah dan kekayaan mungkin bisa menarik perhatian sementara, tetapi ketulusan hati adalah yang terpenting dalam menciptakan hubungan yang sejati." Dewi Kecantikan terdiam, terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun pelayan itu hanya membawa air, ia merasa dihargai lebih dari sekedar penampilan atau kekayaan. "Kenapa kamu berkata begitu?" Dewi Kecantikan bertanya, merasa ada kehangatan dalam kata-kata Abu Nawas. Abu Nawas duduk di sebelahnya dan mulai berbicara lebih dalam. Kecantikan fisik bisa memikat mata, tetapi kecantikan hati adalah yang akan memikat jiwa. Banyak pria datang ke sini untuk memperlihatkan kekayaan mereka, dan mereka pikir itu akan membuatmu jatuh cinta. Tetapi saya percaya bahwa cinta sejati hanya akan ditemukan ketika seseorang melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang ada di luar. Dewi Kecantikan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-kata pelayan ini. Ia bertanya lagi, "Jadi kamu percaya bahwa hanya ketulusan hati yang bisa membuat cinta tumbuh?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Tuan Putri, cinta sejati datang dari saling memahami, menghargai, dan memberi tanpa mengharapkan balasan. Semua yang datang dengan ketulusan akan selalu bernilai daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang atau kekuasaan." Dewi Kecantikan yang awalnya merasa bingung dengan tantangan yang dia buat, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa pelayan ini yang tampaknya tak memiliki apa-apa selain ketulusan, justru berhasil menggerakkan hatinya. Mungkin inilah yang selama ini ia cari.
Seseorang yang tidak terpesona oleh penampilan luar atau kekayaan, tetapi yang melihat ke dalam hati dan menghargai apa yang sesungguhnya penting. Pada akhirnya, Dewi Kecantikan memutuskan untuk mengakhiri tantangan itu. "Aku memilihmu, Abu Nawas," ujarnya dengan tulus. "Kamu telah menenangkan hatiku, bukan dengan hadiah atau penampilan, tetapi dengan kata-katamu yang penuh kebijaksanaan dan ketulusan hati." Abu Nawas tersenyum bijak. "Saya tidak datang untuk menenangkan hati dengan cara yang biasa, Tuan Putri. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa cinta sejati datang dari dalam diri kita, bukan dari apa yang kita tampilkan di luar." Dewi Kecantikan tersenyum, merasa lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. "Aku belajar banyak darimu, Abu Nawas. Terkadang hal-hal yang paling sederhana adalah yang paling berharga." Dengan begitu, Abu Nawas tidak hanya memenangkan hati Dewi Kecantikan, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang di istana bahwa kecantikan sejati datang dari dalam hati, bukan dari penampilan atau kekayaan. Kecerdikan dan ketulusan hati Abu Nawas berhasil mengubah pandangan Dewi Kecantikan, dan istana pun dipenuhi dengan kebahagiaan yang lebih mendalam. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. "Sudah cukup," ujar sang raja dengan nada kesal. "Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar." Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya, tampak tenang ketika para pengawal mendekat. "Abu Nawas, kau dipanggil raja," kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, "Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh." Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. "Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas." Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. "Siapa yang mau menawar?" teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang.
"Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras dan saya suka bernyanyi tengah malam." Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang, "saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." "2 dinar," kata seorang anak kecil ikut-ikutan. "5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya," canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Tak pernah habis akal licik Abu Jahal dalam usahanya mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Abu Jahal kali ini. Ia kembali melancarkan fitnah baru. Siang itu ia menghadap Baginda Raja dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Tuanku, Abu Nawas kini menjadi dukun dadakan." Raja tentu saja terkejut mendengar tuduhan itu. Namun belum cukup sampai di situ. Sepulang dari istana, Abu Jahal terus menyebarkan kabar tersebut ke mana-mana. "Wahai para warga, Abu Nawas kini dukun, bahkan tindakannya sudah mengarah pada kekafiran," katanya, berusaha meyakinkan setiap orang yang ditemuinya. Fitnah itu pun menyebar cepat, terutama di kalangan orang-orang yang memang sejak lama tidak menyukai Abu Nawas. Dengan penuh kemarahan, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Awalnya Abu Nawas terkejut mendengar dirinya disebut-sebut sebagai dukun. Namun seperti biasa, ia segera menemukan akal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanya Abu Nawas tenang. Orang-orang itu pun menyebutkan permintaan mereka. Ada yang ingin sakti, kebal senjata, tampan, kaya raya, bahkan bisa terbang. "Ah, kalian datang terlambat," kata Abu Nawas pura-pura serius. "Aku memang sudah memberikan beberapa jimat pada orang lain, tapi menurut arwah nenek moyang yang merasukiku, jimat-jimat itu hanya bisa dibagikan pada malam hari." Ia melanjutkan, "Datanglah tengah malam dan aku akan memberikannya." Orang-orang itu pun gembira bukan main. Tepat tengah malam, mereka berdatangan berbondong-bondong. Di ruang tamu, Abu Nawas duduk bersila layaknya seorang dukun.
Satu persatu mereka maju dan menerima jimat berupa batu kerikil hitam. "Ini adalah batu dari arwah nenek moyangku," kata Abu Nawas penuh wibawa. "Siapapun yang menyimpannya akan mendapatkan keberuntungan, kekayaan, ketampanan, kekebalan, dan segala yang kalian inginkan." Orang-orang itu pun mempercayainya. Lalu dengan suara lantang Abu Nawas berkata, "Sebentar lagi akan muncul dukun lain yang katanya lebih hebat dari aku. Saat kalian bertemu dengannya, lemparkan batu itu ke arahnya dan ucapkan keinginan kalian, maka keinginan itu akan terkabul." Mendengar penjelasan itu, mereka pun menggenggam erat batu hitam di tangan masing-masing, siap mewujudkan impian mereka. Beberapa bahkan menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih, tapi Abu Nawas menolaknya dengan halus. Setelah semua orang pulang, Abu Nawas merenung. Ia yakin Abu Jahal lah biang dari fitnah ini. "Baiklah," katanya dalam hati, "siapa menggali lubang, dia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya." Hari demi hari, nama Abu Nawas sebagai dukun sakti semakin terkenal. Banyak orang datang dan memberinya uang, tapi ia selalu menolaknya sambil berselorong. "Sekarang hamba lebih kaya dari Baginda Raja. Sekeranjang uang emas hamba terima setiap hari hanya karena jadi dukun." Berita itu pun sampai ke telinga Abu Jahal. Ia marah besar. "Kurang ajar, maksudku agar Abu Nawas dijauhi rakyat dan raja, kok malah jadi kaya raya?" Dengan hati yang penuh iri, Abu Jahal akhirnya memutuskan untuk meniru Abu Nawas. Ia menyuruh orang-orangnya menyebarkan kabar bahwa dirinya kini menjadi dukun hebat. Kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang yang sebelumnya menerima batu jimat dari Abu Nawas. Ketika Abu Jahal keluar dengan pakaian ala dukun dan berdiri di halaman rumah, orang-orang itu sudah siap. Mereka berbondong-bondong datang, lalu secara serempak mengeluarkan batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Jahal sambil berteriak, "Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan." Abu Jahal panik bukan main. Iya, sahutnya sambil berusaha menghindari lemparan batu. Ia lari terbirit-birit masuk ke dalam rumah. Sementara orang-orang terus melempari rumahnya sambil bersorak-sorai. Setelah puas, mereka pulang dengan wajah gembira. Tinggallah Abu Jahal yang bingung dan heran. Mengapa bisa dirinya malah dilempari? Dari kejauhan, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia bukan senang melihat Abu Jahal dipermalukan, tapi ia berharap kejadian itu bisa menyadarkan sang menteri agar berhenti menyebarkan kebencian dan fitnah. Kisah selanjutnya. Di sudut kota Baghdad tersembunyi sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terkenal sebagai tempat angker, penuh dengan cerita tentang penampakan dan suara-suara aneh di malam hari. Tapi siapa yang cukup berani untuk mendekatinya? Tentu saja Abu Nawas. Suatu malam, karena sebuah taruhan konyol dengan teman-temannya, Abu Nawas nekat masuk ke rumah hantu itu. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Apa itu hantu? Paling-paling hanya kucing kelaparan." Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, suasana berubah. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Udara terasa dingin, seperti disentuh tangan tak kasat mata. Abu Nawas melangkah pelan, membiarkan bunyi desiran angin dan dari lantai kayu tua mengisi telinganya. Tiba-tiba, kas! Sebuah vas pecah sendiri di sudut ruangan. Lampu gantung berayun-ayun tanpa sebab. Abu Nawas menelan ludah. Tawanya yang biasa membahana kini berubah menjadi gumam kecil. "Siapapun itu, kalau bercanda, ini kelewatan," katanya sambil berusaha tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok bayangan melintas cepat di hadapan matanya. Dari balik tirai robek,
muncul wajah pucat dengan mata menyala menyeramkan. Hantu itu melayang-layang sambil terkikik kecil. Ternyata hantu di rumah ini bukan sembarang hantu. Ia hantu nakal, suka menakut-nakuti manusia hanya untuk kesenangan. Lampu mulai berkedip-kedip, pintu terbanting sendiri, dan suara-suara aneh berbisik di telinganya. Abu Nawas yang biasanya penuh akal untuk pertama kalinya merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun Abu Nawas tidak akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan akal cerdiknya. Aha, pikirnya, kalau hantu ini suka bermain, kenapa aku tidak balas bermain? Dengan cepat ia mulai bermain peran. Ia pura-pura menjadi hantu juga, melolong, berguling-guling di lantai, dan berbicara dengan suara menyeramkan. Saat hantu nakal mendekat, Abu Nawas malah berteriak lebih keras. Aku adalah hantu baru di sini. Pergi kau. Ini wilayahku sekarang. Hantu itu terkejut. Tidak pernah sebelumnya ada manusia yang berani menakut-nakuti balik. Mulailah permainan kucing dan tikus antara Abu Nawas dan hantu nakal. Kadang Abu Nawas bersembunyi di balik pintu, kadang melompat dari balik lemari, membuat hantu itu ketakutan sendiri. Hantu nakal mencoba membalas dengan trik-trik lamanya, menggerakkan benda-benda, meniup lilin, menciptakan bayangan aneh. Tapi Abu Nawas selalu punya akal. Ia menggunakan cermin untuk membuat pantulan seram, meniupkan benda ke udara agar terlihat seperti kabut, bahkan membuat suara-suara menyeramkan dari mulutnya sendiri. Kejar-kejaran itu berlangsung seru, kadang menegangkan, kadang membuat tertawa. Akhirnya, karena kelelahan dan kebingungan, hantu nakal pun menyerah. Dengan suara gemetar ia berkata, baiklah manusia aneh, kamu menang, pergilah dan jangan kembali lagi. Abu Nawas pun keluar dari rumah itu sambil tertawa lebar, meninggalkan hantu yang masih berbidik ketakutan di dalam. Malam itu, cerita tentang keberanian dan kejerikan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Tidak hanya manusia, bahkan hantu pun akhirnya menyerah di hadapan akal cerdas Abu Nawas. Karena di dunia ini rupanya bukan hanya manusia yang bisa dikerjain, hantu pun juga bisa. Kisah selanjutnya dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarat. Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. Apa penyebabnya? Tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan. Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini, sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya. Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah.
Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukun Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang hangat di kota Baghdad, matahari belum terlalu terik, tapi pasar sudah ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya. Unta-unta berderap membawa rempah, dan aroma roti pipi segar menguar dari gang-gang kecil. Namun, ada satu kabar yang sedang berhembus kencang seperti angin musim semi. Telah muncul tukang cukur yang bisa membuat orang jelek jadi tampan. "Benarkah?" "Ah, cuma gosip. Temanku mencoba. Katanya memang beda wajahnya. Jangan-jangan ini sihir." Begitulah kira-kira pembicaraan warga Baghdad selama beberapa hari terakhir. Di kedai kopi, di tukang kayu, bahkan di masjid pun orang-orang membicarakan hal yang sama. Tukang cukur ajaib yang terletak di ujung lorong sempit dekat pasar kuda. Dan seperti biasa, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas, si penyair sekaligus ahli logika yang terkenal dengan kecerdikannya. Awalnya Abu Nawas tak ingin ambil pusing, tapi semakin banyak orang membicarakannya, semakin gatal telinganya. Maka ia memutuskan pergi ke tempat tukang cukur tersebut. Ia mengenakan jubah lamanya yang warnanya sudah agak pudar, dan sandal yang solnya sudah minta diganti. Tapi wajahnya seperti biasa tetap menyimpan senyum misterius. Setibanya di sana, pintu kayu terbuka dan suara lonceng kecil berdenting. Seorang lelaki berjenggot rapi dengan pakaian putih menjemputnya. "Selamat datang Tuan. Apakah Tuan datang untuk potong rambut atau untuk menjadi tampan?" tanya tukang cukur. Abu Nawas tersenyum, duduk di kursi rotan yang sudah agak tua tapi masih kokoh. "Aku ingin tampan lebih muda dan gagah Tuan," jawabnya. "Kau datang ke tempat yang tepat Tuan," kata tukang cukur. "Begitu banyak orang yang bilang begitu, tapi aku ingin membuktikannya sendiri.
ucap Abu Nawas sambil memperhatikan cermin besar di dinding. "Tak perlu khawatir Tuan, pisau cukurku diasah dengan doa dan sisirku terbuat dari tanduk rusa yang hanya makan daun zaitun," jawab si tukang cukur dengan penuh percaya diri. Prosesnya dimulai. Si tukang cukur menyisir rambut Abu Nawas dengan pelan, seperti sedang melukis di atas kepala. Lalu ia mengambil minyak dari botol kecil yang berbau harum rempah-rempah. Abu Nawas mulai meremelek karena wanginya yang menenangkan. Ini minyak dari daun cedar, air embun pagi, dan 1 tetes air mata unta betina, jelas si tukang cukur dengan serius. Abu Nawas mengangguk-angguk, setengah percaya, setengah bingung apakah ini sedang dipijat atau dibohongi. Kemudian rambut dipotong dengan rapi, tidak terlalu pendek tapi cukup membentuk wajah. Janggut dirapihkan, alis disentuh sedikit dengan benang halus. Akhirnya setelah hampir 1 jam, sang tukang cukur berkata, "Tuan, sekarang lihatlah di cermin. Ini dia, dirimu yang baru." Abu Nawas menatap cermin dengan teliti. Ia memiringkan kepala ke kiri lalu ke kanan. Ia mencubit pipinya, mengedipkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Rambutku memang lebih rapi, tapi wajahku masih wajah yang sama." Si tukang cukur mengangkat alis. "Tuan tidak puas?" tanya tukang cukur. Abu Nawas pun menjawab, "Bukan tidak puas, tapi katanya setelah potong rambut di sini wajah jadi tampan. Aku masih seperti kemarin. Kalau ada yang berubah, mungkin hanya karena aku belum cuci muka saja." Tukang cukur itu tertawa ringan. "Ah Tuan, saya ini cuma tukang cukur Tuan. Saya bisa memotong rambut, bukan memotong usia. Saya bisa merapikan bentuk, bukan mencetak ulang wajah." Abu Nawas menatapnya, lalu mencekat sambil setengah berbisik, "Tapi kau mengatakan bisa membuat orang jelek jadi tampan. Coba Tuan bayangkan, saat usia Tuan masih muda dengan rambut seperti ini, bukankah Tuan akan kelihatan tampan?" ujar si tukang cukur. Mendengar alasan tersebut, Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Jadi semua ini hanya permainan pikiran," ucap Abu Nawas. Lebih tepatnya, penyadaran bahwa manusia sering lupa. Yang jelek bukan wajahnya, tapi pikirannya yang selalu membandingkan. Timpal tukang cukur. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, aku akui, ini salah satu potongan rambut terbaik yang pernah aku alami." Ia berdiri merapihkan jubahnya dan menatap cermin sekali lagi. "Dan mungkin tampan itu bukan dari bentuk, tapi dari cara pandang," ucap Abu Nawas. Sambil berjalan keluar, ia melambaikan tangan pada si tukang cukur. "Terima kasih, kau tidak hanya mencukur rambutku, tapi juga egoku." Dan begitulah Abu Nawas kembali ke jalanan Baghdad, bukan dengan wajah baru, tetapi dengan pikiran yang lebih jernih dan cerita baru untuk diceritakan kepada dunia. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas, saya hanya mampir sebentar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja Paduka," balas Abu Nawas. Paduka Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas.
Saat matanya tertuju ke pojok rumah, Paduka Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan kepada orang lain, tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kepalanya. Tapi dalam hati, Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda." Akhirnya, keesokan paginya Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung itu kepada Baginda Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Baginda Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tak mungkin melawan. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu, diserahkan kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja penuh dengan emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujar menteri istana dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kalau kau tidak ingin menjual burung nuri itu kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kecam Baginda Raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Baginda Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan Baginda Raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas, mencoba meredakan amarah Baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir." Raja bertanya heran, "Penyihir yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya Paduka. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka." Sang raja bertanya, "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu Abu Nawas, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit banyak. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau datang ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas menjawab, "Maaf,
kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Baginda, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu Baginda sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat Baginda Raja marah, tegas Abu Nawas. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang akan menyerahkan kepada Baginda. Perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada Baginda Raja, dan keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. Ini burung nurinya, lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat jadi pengawal istana. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman. Tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, seru Baginda Raja, sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul? Raja mengangguk. Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia. Abu Nawas langsung pucat. Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera, bentak raja. Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu. Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu.
Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini, titah Baginda Raja." Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini
memang licik luar biasa. Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.